Halo sahabat Yarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 27 September tahun 2025, kembali ya saya hadir langsung dari ibu kota Nusantara. Ya, ibu kota Nusantara. Dan lihat ya, cuaca di pagi ini cerah sekali. Secara harapan kita untuk IKN, benar nggak? Nah, ini saya ajak teman-teman semua ke kawasan Sub BP1B yang saat ini kan masih pembangunan jalan ya di kawasan Sub BP1B ini. Kalau kemarin kan sudah saya tunjukkan ya, sudah ngajak teman-teman semua ke kawasan peribadahan yaitu Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara, yang mana di sana juga sudah terlihat ya bagaimana kawasan itu terbentuk. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ke kawasan Sub BP1B yang ada pembangunan jalan, kampus, terus juga rumah sakit, ada juga pembangunan jalan ini ya, jalan utama yaitu segmen 6C, jalan bebas hambatan segmen 6C, yaitu satu-satunya jalan yang nantinya itu bisa dilalui dengan bebas hambatan, dan informasinya yang saya dapatkan itu nantinya gratis ya teman-teman untuk Sub BP1C, maaf, jalan bebas hambatan segmen 6C. Nah, ini dia teman-teman semua ke kawasan Sub BP1B yang ada pembangunan kampus Gunadarma. Nah, nantinya kan di sini akan ada 3 tower informasinya yang kita dapatkan kan. Nah, saat ini yang sudah dibangun adalah yang tower 1 dengan tinggi 6 lantai. Ini kalau kita lihat sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah 6 ya, udah sampai ke atas nih ya di kampus Gunadarma. Kita apresiasi ya dengan cepatnya pembangunan kampus Gunadarma, sehingga nantinya di kawasan ini tuh sudah lengkap, bukan hanya sekolah SD, SMP, SMA, sampai ke universitas sudah juga ada ya, udah ada. Jadi di kawasan ini nantinya kalau kita lihat teman-teman ya, di kawasan Sub BP1B ini ada pendidikan, ada olahraga, ada kesehatan. Jadi di kawasan ini tuh bersatu ya, atau jadi kumpul gitu ya. Ada pendidikan, kesehatan, terus juga ada ini ya, ada apa tuh namanya? Lupa saya kan jadinya. Ini nah, ada edukasi ya tentang lingkungan, kan ada juga tuh Gunadarma di sana ya, ada Gunadarma, terus juga ada apa sih namanya itu, lupa saya teman-teman. Nah, kan jadi lupa kalau kita mau bicara itu kadang-kadang lupa teman-teman. Apa sih, Wanagama Nusantara tuh ya. Jadi di kawasan itu di kawasan ini nanti tuh akan banyak kawasan-kawasan ya yang bisa kita lihat selain dari pendidikan ya, pusat pendidikan, pusat olahraga, pusat kesehatan, terus juga pusat edukasi, pusat rekreasi ya, rekreasi edukasi, yaitu di tuh apalagi Wanagama Nusantara tuh kan. Nah, ini dia teman-teman semua kawasan jalan Sub BP1B yang kalau kita lihat ya, terus dilakukan pengerjaan pembangunan MUT, terus juga pemadatan tanah ya, pemadatan badan jalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dari arah Sub BP1B ke arah KIPP itu memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit, nggak sampai 10 menit nyampe, apalagi nanti sudah diaspal seperti ini ya, dengan jalan yang lebar ya. Kawasan-kawasan ini bisa kita tempuh lah ya nanti. Ya, kita bayangin dulu deh ya, bayangin dulu di saat ini sudah selesai. Pertama kalinya mungkin nanti kalau ada kirap bendera ya melalui jalur ini, wah keren banget. Kemarin aja yang waktu pas masih melalui jalur Sumbu Kebangsaan sisi barat ya waktu itu ya, kirap benderanya keren kan, apalagi nanti dari jalur ini nih ya, dari jalur Sub BP1B ini. Mungkin nanti nggak tahu itu nama jalannya nanti ini apakah mungkin Jalan Jenderal Sudirman, karena kan ini panjang banget ya teman-teman, dari arah Jalan Nasional sampai ke KIPP. Ini jalan ini mungkin nanti akan tembus ke arah yang rusun TNI ya kali ya, ini jalan ini. Nah, ini sampainya ke simpang 4 Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, melalui ini depan kita itu ada hunian ASN 1 di depan kita ini. Nah, sebelahnya itu ada puskesmas. Nah, itu puskesmas juga sudah selesai. Itu dekat dengan rumah tapak jabatan menteri yang persil 105 teman-teman. Nah, ini dia ya situasi terkini di kawasan ini. Saya akan coba kembali lagi mengajak teman-teman semua ke arah rumah sakitnya ya. Kita fokus ke arah Sub BP1B, ke arah rumah sakitnya. Kalau tadi kita sudah lihat di arah kampus dan juga jalan yang lagi dibangun. Ini saya lanjut lagi ke arah rumah sakit ya, Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan kalau pantauan saya di sana itu sudah banyak perubahan juga, bahkan sudah dipasang
kaca ya di dinding-dindingnya. Coba kita lihat ya. Kalau dari kejauhan saya lihat seperti itu tadi. Nanti saya akan tunjukkan ya melalui drone ini. Dan kembali saya ingatkan ya buat teman-teman semua. Ini kalau saya baca-baca komentar gitu, kadang-kadang saya juga harus baca ya, harus memahami apa sih komentar-komentar teman-teman semua gitu yang masuk ke video saya. Ada juga komentar yang kadang-kadang itu sedikit terganggu nampaknya dengan kalimat-kalimat atau cara saya bicara atau penyampaian saya gitu yang menggabung-gabungkan atau membahas yang mungkin kiranya dianggap tidak terlalu penting lah gitu ya. Nah, maksud saya mohon maaf ya teman-teman, kadang-kadang saya juga harus melengkapi gitu suara-suara di video, karena gini, jujur aja ya, saya juga tidak terlalu tahu secara detail gitu tentang apa sih yang dikerjakan saat ini gitu. Saya juga tidak terlalu detail. Apakah lagi berapa persen, itu kan permintaan teman-teman kadang-kadang seperti itu, berapa persen ini kerjakannya. Nah, saya jujur ya, karena saya di sini adalah konten kreator independen, bukan pekerja proyek nih. Jadi saya juga kurang tahu nih berapa persennya ya. Dan ya semoga aja gitu ya kedepannya ya ada kerjasama nih dari mungkin pemilik proyek mungkin ya kan, atau pemerintah yang kiranya bisa memberikan data gitu supaya kita bisa memberikan informasinya sejelas-jelasnya nih kepada masyarakat. Ya semoga aja ya. Tapi ya selama itu belum ada ya mohon dimaklumi ya teman-teman, karena ya saya termasuk saya nih ya, saya pribadi juga membuat konten ini ya apa yang saya lihat di sini gitu. Jadi belum dapat memberikan gambaran secara utuh, mohon maaf kembali lagi. Jadi buat teman-teman ya apa yang saya lihat di sini seperti yang teman-teman lihat gitu. Teman-teman juga hanya melihat di video dan saya juga melihat secara nyata di sini, dan saya nggak dapat informasi lebih dari itu seperti berapa persennya dan lain-lain. Mungkin kalau semua teman-teman ingin detail seperti itu ya kita pantau aja di akun IG-nya OIKN, kan juga di sana ada tuh ya informasi-informasi ya, pantau di sana. Nah, kalau di sana juga nggak ada ya bagaimana saya juga gitu. Saya juga kan cuma YouTuber gitu, konten kreator yang ada di IKN. Tuh kan jadi curhat lagi saya, nanti dikomplain lagi nih sama penonton. Nggak apa-apa lah ya, sekali-kali ya kan teman-teman. Nah, ini dia ya, kita sudah sampai di rumah sakit ya, di rumah sakit Abdi Waluyo ya, Abdi Waluyo. Nah, ini dia ya, kawasan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, kembali lagi ya. Kembali lagi. Saya juga belum bisa untuk masuk ke dalam gedung itu ya. Kita doakan aja semoga lancar ya. Nah, kembali lagi saya hanya berusaha memberikan gambaran secara luas di luar ya. Kalau semua teman-teman ngerasa wah di Rana enggak masuk ke dalam, ya mohon maaf teman-teman ya, karena juga saya di sini perlu izin juga kalau untuk masuk ke dalam ruangan seperti itu, dan sampai saat ini memang masih belum tahu nih aksesnya kemana untuk yang masuk ke dalam gedung gitu teman-teman ya. Dan kalau yang lainnya mungkin bisa lah ya, kayak gedung Kemenko yang sudah selesai atau gedung-gedung lain yang sudah selesai ya, yang bisa diakses publik itu bisa saya lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa diakses publik ya saya pun nggak bisa melakukan itu, karena saya juga rakyat biasa, konten kreator yang melakukan pantauan melalui lapangan gitu. Oke teman-teman semua, kita akan lihat lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, jalan ini itu ya tembus dari arah jalan nasional sampai ke SUBP 1B ya, sampai ke KIPP. Jadi jalan ini tuh lumayan panjang ya. Kalau saya ingat di Balikpapan itu tuh ada Jalan Jenderal Sudirman tuh jaraknya panjang banget. Nah, kemungkinan itu tuh ya nama jalan ini saya nggak tahu apakah nanti dijadikan nama Jalan Jenderal Sudirman atau lain. Ini cuma analisa saya saja ya, karena ini jalannya panjang banget seperti yang ada di Kota Balikpapan. Nah, di Kota Balikpapan tuh jalannya panjang, itu ada namanya, tapi jalanan kota ya maksud saya, bukan jalanan provinsi. Kalau jalan provinsi kan Jalan Soekarno-Hatta tuh yang panjang ya, dari Samarinda kan ya sampai ke Balikpapan. Nah, kalau jalan kota yang saya lihat itu Jalan Jenderal Sudirman gitu teman-teman. Nah, ini kan jalan kota nih ya, yang kita liput ini dari KIPP sampai ke Jalan Nasional. Nah, ini kalau pemahaman saya itu melihatnya persamaannya sama Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya. Sebelum mengakhiri video ini saya akan tunjukkan lagi ada pembangunan jalan. Nah, kembali ya ke pembangunan jalan lagi nih, akses jalan. Ini sudah dicor di depan sini sampai ke jalan utama. Ini ya segmen 6C.
jalan bebas hambatan segmen 6C yang saya dapat informasi ya di berita-berita, kalau jalan itu satu-satunya jalan bebas hambatan yang nantinya itu gratis untuk umum. Yang saya baca ya. Koreksi kalau benar ya teman-teman. Koreksi kalau salah maksudnya. Dan di bawah kita ini adalah persemaian yang mungkin selama ini sudah sering kita liput juga. Di persemaian ini juga dikelilingi oleh embung ya tuh. Jadi di kawasan ini sudah ada persemaian juga, persemaian pohon-pohon yang ada di kawasan sub BP1B selain dari persemaian Mentawir. Nah, di bawah kita ini teman-teman, ini adalah jalur yang sedang dikerjakan dari arah sub BP1B menuju ke jalur utama yang segmen 6C yang jalan bebas hambatan. Ini dia ya, sudah dicor lagi ya di kawasan ini. Lama tidak kita kesini, ternyata banyak ya progres-progres yang kita beberapa kali sebelumnya kan baru tanah gitu, tanah pemadatan, sekarang sudah dicor tuh. Jadi yang seperti ini kita juga terkadang terlewat gitu, bahwa di kawasan IKN ya, kalau kita lihat masih ya pekerjaan dilakukan. Jadi buat teman-teman semua ya, kita doakan semuanya lancar nih, semua lancar ya, semuanya lancar. Jangan sampai kita itu menganggap hal-hal yang tidak sesuai fakta yang ada di sini. Itu sih pesan saya. Jadi ini dia teman-teman semua ya di kawasan sub BP1B ya. Oh ya, kemarin juga nih saya cerita lagi ya, kemarin juga saya ada bikin video di IG tentang menanggapi pernyataan dari Bupati PPU. Ya, buat teman-teman belum nonton silahkan kunjungi IG saya. Nah, kemarin juga ada sedikit komentar-komentar yang masuk dan ada yang menghubungi saya, telepon gitu kan. Nah, ini saya sampaikan aja, di video itu saya tidak ada menyinggung siapapun. Saya hanya menyampaikan tentang IKN. Nah, tentang IKN dan pengalaman saya tentang IKN, bahwa dulunya ya jalur dari arah Samboja ke Petung itu memang dulu juga sudah banyak yang rusak gitu sebelum ada IKN. Jadi bukan kalau seumpama dianggap IKN merusak infrastruktur, itu saya kurang setuju ya, karena dari dulu juga sudah rusak-rusak gitu. Nah, perihal itu juga ya saya tidak menyalahkan, karena memang perlu dengan adanya IKN ya, kawasan sekitar IKN juga perlu perbaikan dan lain-lain atau perlu perawatan, yaitu saya setuju. Cuman kalau seumpama dibilang gitu IKN merusak infrastruktur yang ada di sekitar IKN, saya kurang setuju, karena dulu juga udah sering rusak-rusak di sekitar IKN sebelum IKN ini dibangun gitu teman-teman. Jadi saya tidak ada berniat untuk menyinggung siapapun ya di situ. Bahkan saya tidak menyebut nama siapapun di situ, hanya menyebutkan bupati. Ya gitu teman-teman. Jadi ya kita saling koreksi aja ya, kita saling memberi masukan untuk kemajuan ibu kota Nusantara. Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ya, salah candaan atau mungkin kurang berkenan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf ya, kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.